Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 5, apa kabar? Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang soal-soal penilaian harian pertama, yaitu tentang pecahan. Apa saja yang mungkin akan keluar pada penilaian harian pertama? Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hilmi memiliki satu loyang martabak. Martabak tersebut dipotong menjadi 8 bagian. Lalu Hilmi memakan 2 bagian dari martabak tersebut. Berapakah nilai pecahan martabak yang Hilmi makan? Tentukan dalam pecahan paling sederhana. Kita lihat informasi yang ada dalam soal. Hilmi memiliki satu loyang martabak. Martabak tersebut dipotong menjadi 8 bagian. Lalu Hilmi memakan 2 bagian dari martabak tersebut. Berarti ada 2 yang dimakan sama Hilmi. 1, 2. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah berapakah nilai pecahan martabak yang Hilmi makan? Nah, ini udah langsung ketahuan di gambar. Yaitu Hilmi memakan 2 bagian dari 8 potong ya. Berarti jawabannya 2/8. Tetapi di sini yang diminta adalah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Kita sederhanakan dengan menggunakan FPB ya. FPB-nya di sini 2. Maka menjadi 1/4 ya. Jadi nilai pecahan martabak yang dimakan Hilmi adalah 1/4. Sangat mudah ya. Nah, coba sekarang pertanyaannya Pak Ali ganti. Ini kan pertanyaan berapakah nilai pecahan martabak yang Hilmi makan. Kalau Pak Ali rubah pertanyaannya berapakah nilai pecahan martabak yang tersisa? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nomor 2. Yuki akan membuat satu set busana. Busana tersebut terdiri dari hijab, baju, dan rok. Dibutuhkan 1/3/4 kain untuk membuat hijab, 4 meter kain untuk baju, dan 3,75 meter untuk rok. Pertanyaannya, berapa meter kain yang diperlukan oleh Yuki untuk membuat busana tersebut? Ya, di sini di dalam soal tentukan dalam bentuk desimal. Jadi Yuki mau buat satu set busana. Nah, kalau satu set busana atau satu setel itu terdiri dari hijab, baju, dan rok. Untuk hijabnya, Yuki membutuhkan 1/3/4 meter. Ya. Lalu untuk bajunya, Yuki membutuhkan 4 meter. Lalu terakhir untuk membuat roknya Yuki membutuhkan 3,75 meter. Nah, yang diminta sama soal tentukan dalam bentuk desimal. Maka kita rubah dulu semuanya ini dalam bentuk desimal ya. Hijabnya itu 1/3/4. 1/3/4 supaya kita mudah, kita jadikan pecahan biasa dulu. 1 dikali 4 lalu ditambah 3 sama dengan 7. Berarti 7/4. Kita ingat kemarin pecahan desimal itu penyebutnya bisa 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, supaya mudah kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 25
agar penyebutnya menjadi 100. Maka hasilnya menjadi 175/100. Nah, jika ditulis dalam bentuk desimal menjadi 1,75 ya. Mengapa demikian? Karena di sini penyebutnya adalah 100, nolnya ada 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma ya, yaitu 75. Nah, satunya kita taruh di depan koma, jadi 1,75. Lanjut, 4 meter. 4 meter kita tulis saja di sini langsung di depan koma ya, posisinya berarti 4,00 itu di depan koma ya, 4-nya karena dia bilangan bulat. Selanjutnya 3,75. 3,75 ini sudah dalam bentuk desimal, jadi kita tinggal tulis saja. Sekarang kita tambah semuanya ya, jadi jawabannya adalah 9,5 ya. Nolnya boleh ditulis, boleh tidak. Jadi kain yang diperlukan oleh Yuki untuk membuat busana tersebut adalah 9,5 meter ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nomor 3. Ibu Ani memiliki 3 kg tepung. Lalu tepung tersebut digunakan 1/3 kg untuk membuat donat. Berapa kilogram tepung yang tersisa? Nah, ini mudah sekali. Jadi Ibu Ani kan punya 3 kg. Lalu digunakan 1/3 kg untuk membuat donat. Sekarang kalau digunakan itu tepungnya bertambah atau berkurang? Cerdas, berkurang. Berarti 3 dikurang 1/3. Nah, supaya kamu tidak keliru, di sini Pali akan merubah semuanya menjadi pecahan biasa. 3 sama dengan 3/1. Lalu dikurang 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 1, 7. Jadi 7/3. Lalu kita samakan penyebutnya. Ini 1, ini 3. Maka 3/1 kita kali 3 penyebutnya dan juga pembilangnya. Lalu kita kurang 7/3. Maka hasilnya menjadi 9/3 dikurang 7/3. Penyebutnya sudah sama nih. Ya, tinggal dikurang. 9 dikurang 7. 9 dikurang 7 sama dengan 2/3. Jadi tepung yang tersisa adalah 2/3 kilogram ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4. Rizky membeli buku dengan menggunakan kupon setengah harga. Saat hendak membayar, Rizky mendapat potongan harga 10% lagi karena sedang ada promo Hari Kemerdekaan Indonesia. Berapakah total keseluruhan potongan harga yang Rizky terima? Tentukan dalam bentuk persen. Jadi kita lihat di sini informasinya. Rizky awalnya mau beli buku dengan kupon setengah harga. Berarti 1/2. Lalu saat hendak membayar, Rizky mendapat potongan harga lagi sebesar 10%. Yang ditanya adalah berapa total keseluruhan potongan harga yang Rizky terima. Nah, jadi ini sudah gampang ya. Ini tinggal kita tambah 1/2 ditambah 10%. Nah, kita lihat di sini yang diminta dalam soal adalah dalam bentuk persen jawabannya. Nah, jadi 1/2 ini kita jadikan dalam bentuk persen. Kemarin sudah Pali bahas persen itu penyebutnya per 100. Maka ini kita kali 50 penyebutnya dan pembilangnya juga kita kali 50. Lalu ditambah 10%. Maka hasilnya menjadi 1 dikali 50 menjadi 50/100 ditambah 10%. Maka menjadi ini kan udah 50/100 ya. 50/100 itu udah berarti
kita langsung tulis saja pembilangnya menjadi 50%. Ya, ditambah 10%. Maka jawabannya adalah 60%. Jadi, total keseluruhan potongan harga yang diterima Rizky adalah 60%. Ya, sangat mudah ya. Lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5. Mumtaz akan membeli pensil warna baru. Saat melihat-lihat di toko, ada 2 merek pensil warna yang memiliki panjang yang berbeda. Merek Dribble memiliki panjang 12,8 cm, sedangkan merek Koko 3/4 cm. Jika Mumtaz memilih pensil yang lebih panjang, maka merek apakah yang dibeli Mumtaz? Jadi, informasinya di sini Mumtaz akan membeli pensil warna baru. Saat ngeliat-liat di toko ada 2 merek, merek Dribble dan juga merek Koko. Merek Dribble ini panjangnya 12,8 cm, lalu merek Koko 3/4 cm. Informasinya di sini Mumtaz akan memilih pensil yang lebih panjang, ya. Jadi kita harus membandingkan kedua pensil ini supaya mudah. Di sini Pali akan buat menjadi pecahan desimal. Di sini dribblenya sudah bentuk desimal ya, yaitu 12,8. Nah, yang akan kita rubah adalah pensil yang merek Koko ini, ya. Jadi cara mudahnya adalah ini kan bilangan bulatnya ya, 12. 12-nya itu kamu tulis 12, ya. Nah, 3/4-nya ini kan ini belum bulat ya. Nah, maka 3/4 inilah yang nantinya akan kita taruh di belakang koma. Ini khusus pecahan campuran. Jadi yang 12 ditaruh di depan koma, pecahannya kita taruh di belakang koma. 3/4 kita kali 25 penyebutnya dan pembilangnya, supaya menjadi penyebutnya 100. Jadi 75/100, atau ditulis dalam bentuk desimal menjadi 0,75. Nah, 0,75. Di sini tadi kita udah dapet 12. Tinggal kita tulis di belakang komanya ini 75. Mudah ya. Jadi 12-nya ditaruh depan. 3/4-nya ini kita jadikan desimal dulu, baru kita taruh di belakang komanya. Jadi 12,8 dibandingkan dengan 12,75. Nah, di sini sudah kelihatan yang mana yang lebih panjang. Ini 2 angka di belakang koma, sedangkan yang ini 1 angka di belakang koma. Kita boleh tuliskan 0 di sini, supaya sama-sama 2 angka di belakang koma. Kita sudah sama-sama belajar kalau angka 0 di belakang koma boleh ditulis, boleh tidak. 12,80 atau 12,8 itu sama-sama benar. Kita tambahkan angka 0 di sini. Jadi 12,80 dibanding dengan 12,75. Maka lebih besar atau lebih panjang yang 12,80. Jadi dribble lebih panjang dibanding Koko ya. Pada soal yang diminta adalah pensil merek apakah yang dibeli oleh Mumtaz. Jadi pensil yang dibeli oleh Mumtaz adalah pensil merek Dribble ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6. Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini pecahannya ada 3,7, ada 12%, ada 21/2, ada 1/4. Supaya mudah, kita bisa merubah menjadi pecahan desimal. 3,7 tetap, lalu 12%. Jika kita rubah bentuk pecahan biasa kan 12/100. Kalau dalam bentuk desimalnya berarti 0,12. Di sini 0-nya 2. Di sini juga pembilangnya ada 2, maka diawali dengan 0, lalu kita tulis 12. Jadi pas ya 2 angka di belakang koma. Lanjut. 21/2.
Jika kita gunakan cara pada nomor 5, maka kita tulis dulu 2-nya di sini. Lalu koma. Nah, di sini kan 1/2 ya. 1/2. Maka supaya jadi pecahan desimal ini kita kali 5, ini kita kali 5. Maka menjadi 5/10. 5/10 jika ditulis menjadi 0,5. Nah, berarti 21/2 ini menjadi 2,5. Selanjutnya 1/4. 1/4 supaya menjadi desimal kita kali 25. Ya, menjadi 25/100. 25/100 jika ditulis desimal menjadi 0,25. Sekarang kita tinggal urutkan saja mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Yang paling kecil di sini adalah 0,12. Kita checklist ya, kita tandai. Ya, sisa 3,7, 2,5, 0,25. Nah, yang terkecil selanjutnya adalah 0,25. Yang paling kecil selanjutnya adalah 2,5. Lalu, ini yang terakhir paling besar adalah 3,7. Nah, sekarang kita tinggal urutkan saja atau kembalikan pada pecahan sebelumnya. 0,12 ini tadi punya 12%. Lalu 0,25. 0,25 itu punya 1/4. Lalu 2,5 sebelumnya 21/2. Dan terakhir 3,7 ya, 3,7 tadi kita tidak rubah ya karena dia sudah dalam bentuk pecahan desimal. Pembahasan soal penilaian harian pertama sudah selesai. Jika masih ada yang belum kamu pahami, silakan putar kembali video ini atau kamu bisa mendalami materi per materi pada video-video pembelajaran yang telah Pali upload di playlist video pembelajaran. Jangan lupa di-subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran, video menggambar, dan video-video menarik lainnya dari channel ini. Dan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kamu terhadap konten-konten pendidikan. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.